Toyota Etios 2013, visualnya masih bagus ya, mulus banget. Untuk baut kap mesin ini ada indikasi pernah dibongkar, tapi ya nggak tahu ya, agak-agak susah nih. Untuk kap mesin juga belum pernah ada repair. Oh, udah pernah diganti kok. Udah pernah diganti, udah pernah dibongkar. Ini unit bawaan pabrik ya, sudah di flingcoat. Ini bukan flingcoat sendiri. Cirinya gimana? Cowok lenggo kuku. Nah, dia nggak akan bekas di tangan. Kalau sealeran, kok sealer bawaan pabrik. Bullhead ini ada repair di sini ya. Ini bekas laka atau apa ini ya? Tuh, tapi support bawah radiator itu utuh. Radiatornya juga 2013 sama kayak unitnya. Ini ya, ada repair di bagian sini. Kap mesinnya original. Kenapa ini? Coba kita skip dulu lah ya. Untuk radiator ini pakai air ya, udah butak air ini. Tapi masih aman, nggak sampai karat sih. Harus di flashing. Kalau mau diganti radiator coolant, oke, nggak masalah. Tapi harus dicek dulu jalur radiatornya, jalur sistem pendinginannya, ada kerak, karat nggak. Tabung reservoir aman, nggak ada masalah. Backing di bagian timing chain juga aman, nggak ada masalah. Tapi di bagian packing oil pump ada problem rembes. Lanjut di bagian cover klep ada tipis-tipis aja, nggak sampai netes. Di bagian pengisian oli kita cek mesin berkerak, tapi masih aman, nggak sampai berslats parah. Lanjut bumper ada patah-patah, tapi di bagian headlamp nggak ada yang patah. Bumper hanya patah bagian atas, di repair menggunakan lem G ditambah tepung gitu ya. Kalau enggak biasanya citron. Kok citron sih? Baking powder, sorry. Itu ya. Support depan, tulangan depan utuh, kolong utuh, cuman rembes di bagian packing transmisi. Nah itu tuh. Itu packing transmisi kalau nggak salah ya. Saya agak lupa nih. Oke. Saya masih mikir nih, ini kenapa kok bisa bullheadnya kena ya, karena kap mesinnya juga aman, nggak ada masalah, nggak ada repair, nggak ada problem. Analogi konyol kita sih, posisi itu ketika kap mesin dibuka mungkin nyalon atau apa ya, atau bersin apa, ketiban lemari biasanya gitu. Tadi ada balutan plastik ya, ini juga spionnya ada pecah sedikit. Pintu bagasi sudah di repaint dengan tingkat detailing C, tapi untuk repaintnya hasilnya A kok, bagus kok. Pilar A aman, pilar C ini juga aman ya. Untuk kaca film pintu bagasi belakang perlu diganti karena udah boncel-boncel. Kalau harga kita biasanya 100.000 sih. Kita lanjut ruang ban serep, ini masih oke semua, nggak ada cacat, nggak ada problem. Ban serep juga masih ada utuh, tapi ya sudah agak getas. Sebaiknya sih diganti yang lebih fresh begitu ya. Untuk lipatan-lipatan ini ada tanah, coba tuh. Ini agak nggak mirip karat soalnya. Nanti kita cek ya bekas banjir apa enggak ya. Kok saya takut bekas banjir ya, soalnya kita belum OTW cek kolong interior. Kita lanjut dulu, lanjut di bokong, masih di bokong mobilnya. Rangka belakang ini aman semua, lempeng nggak ada masalah. Ruang bakar juga bersih, tidak ada oli. Lanjut indikasi banjir. Di soket lekter nggak ada lumpur, bawah oksidasi, nggak sampai karat tebel karena bekas banjir. Ini unit bukan bekas banjir kalau menurut saya, tapi ini bekas sering main ke pantai, jadi oksidasinya sangat tinggi. Itu ya. Karat oksidasi yang cukup banyak banget ya. Jadi indikasi bekas banjir itu ada banyak sebenarnya teman-teman parameternya, tapi di sini cuma 1 poin aja tadi, lipatan. Kalau lainnya itu nggak ada sih ini ya. Kalau bekas banjir tuh wes serang kena kai gitu. Untuk suara mesin masih cukup halus. Untuk getaran aneh-aneh nih di filter ya, box filternya. Sirkulasi sistem pendinginan ketika masih hidup juga normal, nggak ada yang aneh-aneh, cuman masih butek banget, wajib diganti.
cranking normal, nggak ada masalah. Charging juga sehat 13,8 volt. Untuk oli rem atau minyak rem masih oke apa enggak ya? Ini kondisi masih oke, masih bersih. Sirkulasi oil pump juga normal tuh, muncrat. Lanjut rak setir, electric power steering juga masih oke, masih layak. Interior masih oke, dashboard masih oke, jok-jok tercover dengan rapi.